Hai semua, kembali lagi di Alvin Kokotil. Udah lama sekali aku nggak update tentang si Andrao ya teman-teman ya. Hari ini aku akan update Andrao, akan ku share lagi tentang Andrao. Yuk kita langsung aja ke Andrao-nya dan aku akan bahas topik apa tentang Andrao. Oke? Oke, ini Andraoku ya. Udah lama sekali nggak aku update. Sorry, agak ngebayang ya ini ya karena pakai background hitam, wajar ya. Jadi bagian depan sini atau belakangku ini jadi nampak, tanganku pun jadi sedikit nampak. Semoga nggak mengurangi apa yang namanya ya, kualitas videonya ya. Ini udah lama sekali nggak aku update. Nah, ini ada beberapa yang bertanya, bang gimana cara flaringin Andrao ya. Tuh, ini Andrao tuh ya. Sekarang perkembangannya seperti ini. Dorsalnya udah biru ya teman-teman, tuh udah sangat biru. Coba aku flaringkan ya, tuh dia kalau flaring tuh mangap teman-teman tuh ya. Cuma si Andrao ini kalau flaring agak apa ya, suka ke bawah gitu loh, kebiasaan dia ya mungkin ya. Nih spill makannya aku cuma pakai cacing sama pelet premium blue ini teman-teman ya. Ini aja makan peletnya itu cacing seminggu sekali ya. Untuk peletnya setiap hari ku kasih makan sehari sekali untuk peletnya. Nah, tuh wih, bergoyang-goyang. Ini udah apa ya, udah lumayan sacet-sacet nih tuh kan, tuh tapi nggak se apa ya, belum terlalu gesit kali ya. Ini masih proses diet teman-teman ya, jadi aku ngasih makan tuh sedikit-sedikit. Nah, karena Andrao ini salah satu cana yang gampang sekali gemuk teman-teman ya. Ini aja aku kasih makan sedikit aja bisa gemuk gini. Ini gimana melihat cana kita Andrao itu gemuk, bisa terlihat dari si punuk di atas kepala ini teman-teman ya, atau punuknya ya. Jadi kalau dia nggak rata dengan kepala atau nonjol gitu, biasanya cananya sedikit gemuk. Nih bisa kulihat kan ya. Duh, malah flaring dia. Tuh ada di kepala tuh atas ada nonjol sedikit kan. Itu tandanya dia sedikit gemuk teman-teman. Tapi ini sudah mulai ramping sedikit lah. Sebelumnya gemuk sekali tuh. Tuh masih terlihat sedikit ya punuknya ya. Tuh masih terlihat sedikit. Inilah Andrao, kasih makan kebanyakan dikit aja udah gampang obes gitu. Kalau kekurangannya kalau dia gemuk teman-teman, dia jadi apa ya, mageran lah intinya gitulah. Jadi kalau nggak kita goda dia jarang aktif, sering di bawah diem aja. Kalau kita datang baru dia aktif kalau cananya udah respon ya, apalagi udah flaring tangan seperti punya aku ya. Ini makanya aku bener-bener ku jatah sekali makanannya ya, aku atur porsinya sedikit sekali biar dia sedikit ramping teman-teman, biar apa ya, pertumbuhan si dia biar fokus ya ke pertumbuhan si dorsalnya. Karena kalau cana terlalu obes juga ke pertumbuhan dorsal itu menurutku sedikit kurang bagus ya, kurang baik. Jadi dia hanya berfokus pada badannya, memperbesar badan, sedangkan dorsal jadi kurang apa ya, pertumbuhannya kurang maksimal. Mungkin karena salah satunya cananya jadi mager, jadi kurang aktif. Nah, si dorsalnya jadi pertumbuhannya kurang maksimal juga ya, itu. Terus tuh ada aktif sekali tuh. Cuma belum apa ya, mangap ya. Cuma kalau flaring mangap doang, cuma ya itu belum kayak Auranti mangap ya, karena ini masih proses juga ya. Nggak pernah aku puasakan tapi porsinya aku batasi tuh udah sangat biru, cuma masih terlihat belum terlalu gondrong karena cananya juga belum terlalu tua sih ini tuh. Untuk flaring sih udah stabil pakai jari. Terus kalau ada yang nanya, bang gimana cara flaring kan pakai jari? Nah, ini apa ya, perlu kesabaran ya teman-teman ya. Flaring pakai jari itu butuh kesabaran sangat tinggi untuk Andrao. Intinya si cananya harus settle dulu ya, harus
nggak takut kita lah, intinya gitu. Adaptasinya harus bagus. Nah, kalau ikannya udah adaptasi, awalnya kita harus flaringkan dulu pakai kaca teman-teman ya. Kalau dikacain nggak mau gimana, ditaruh aja kacanya ya, kira-kira setengah jam, nanti lama-lama dia akan sedikit-sedikit respon. Kalau dikacain terus tiba-tiba nguncup, biarkan saja teman-teman ya. Kalau masih nguncup, kita cukup taruh kaca kira-kira sekitar 15 menit setiap harinya. Kita taruh aja kacanya di depan akuarium, nanti lama-lama dia akan respon sendiri. Tapi itu hanya berlaku untuk melatih flaring, itu berlaku untuk cana yang minimal udah remaja lah teman-teman ya. Kalau masih kecil mending teman-teman fokus ke pertumbuhan aja dulu, kalau kira-kira cananya udah menginjak sekitar 5 bulan atau 6 bulan, di situ kan dia udah masuk remaja nih. Itu bolehlah mulai di flaringkan dengan kaca. Biasanya sih awalnya bakal nguncup teman-teman ya, dorsalnya atau gedek-gedek ya, biasanya sih gitu ya. Kalau udah seperti itu nanti lama-lama harus butuh proses sih. Kadang ada yang butuh berbulan-bulan, ada kadang yang butuh waktu cuma beberapa hari udah cananya udah mulai flaring kaca. Biasanya sih gitu. Makanya kita kembali lagi ke individu cananya, kita harus lihat. Di tempatku juga banyak cana yang masih belum flaring kok teman-teman. Untuk biar cepet flaring salah satunya dengan kaca ya. Akuarium juga menentukan ya, size akuarium menentukan, ketinggian air menentukan. Ini aku pakai akuarium 40 25 25 lah. Bisa juga pakai 30 25 25. Untuk Andrau itu udah sangat cukup sekali. Biasanya kalau pakai akuarium 30 25 25 biasanya cananya akan lebih cepat, penguasaan tanknya tuh lebih cepat lah intinya gitu. Jadi kalau teritorinya lebih cepat dikuasai, biasanya cananya akan lebih cepat agresif gitu. Kedua, kalau mau cepat, kalau mau flaringkan ke tangan, minimal harus flaring dengan jari dulu teman-teman ya. Kalau si flaring dengan jari udah bagus ya, baru kita flaringkan dengan kaca. Caranya gimana? Kalau udah flaring kaca baik, baru di flaringkan dengan tangan. Gimana caranya? Pas kita flaringin ini udah sering aku bahas ya teman-teman ya. Kebetulan kacanya lagi nggak ada di lokasi ya, nggak ada di tempat ini, kayaknya ada di kamar ya kacanya. Jadi saat kita kacain, kita tempel gini kacanya ya. Kita tempel kacanya saat dia sudah mulai flaring. Flaringnya udah kayak tadi geol-geol ya. Kalau flaringnya udah mulai geol-geol kayak gini nih contoh ya, gimana ya. Bentar. Kalau flaringnya udah mulai geol-geol, ini biasanya kan dia lagi ngerespon nih tangan nih. Ini contoh tanganku pakai kaca ya teman-teman ya. Ini biasanya awal-awalnya akan gini. Kalau udah goyang-goyang kayak gini, langsung ganti pakai jari teman-teman. Kaca langsung pakai jari gitu. Nanti kalau dia nggak respon lagi, kacain lagi, terus pakai jari lagi, terus kacain lagi, pakai jari lagi. Nanti lama-lama dia akan menganggap tangan kita ini musuhnya teman-teman ya, lawannya. Jadi lama-lama dia akan langsung bisa respon dengan tangan seperti ini teman-teman gitu. Tapi ya kembali lagi butuh proses. Biasanya pas kita kacain, kita ganti dengan jari, dia nguncup biasanya gitu. Makanya ngacainnya agak sedikit lama biar sampai dia goyang-goyang kayak tadi. Karena biasanya kalau udah goyang-goyang kayak tadi, intinya cananya itu sudah mulai sangat marah biasanya gitu. Makanya pas kita ganti jari, emosinya nggak turun teman-teman. Makanya dia tetap flaring pakai jari kita. Gitu. Ini aku lagi proses pengurusan karena terlalu obes ya. Kalau obes kurang aktif jadinya, ini susah. Andrau ini gampang gemuk, susahnya di situ. Ini coba aku kasih makan ya. Biasanya kalau sudah aku mainkan seperti ini lagi aku coba mainkan satet ya teman-teman ya, biar dia body makin profesional ya, nggak terlalu gemuk. Makanya harus diajak interaksi ke kanan dan ke kiri, diajak olahraga lah istilahnya seperti itu. Tuh. Ini filter ku nyalakan saat malam hari aja teman-teman. Itu biar menjaga kualitas air. Terus air jangan sering diganti ya. Kalau ikannya terlihat masih nyaman, kalau perlu 2 minggu itu nggak usah diganti. Biar dia
adaptasinya bagus dulu lah. Nah gitu, kalau adaptasi udah bagus, flaring itu pasti akan ngikuti. Tapi cananya harus sudah dewasa. Kalau masih bocil ya, namanya cana bocil ya, susah lah untuk flaring ya. Kalau masih bocil tuh udah responnya udah mulai oke. Yang ikut tangan tadinya sih mager kali teman-teman. Kalau di flaringin pakai jari kayak gini, dia flaringnya ngedok, anteng gitu, nggak mau kayak tadi goyang-goyang aja, nggak mau ngejar tangan. Nah itu karena biasanya karena kegemukan kemarin gitu. Nah ini coba ya aku kasih makan ya, nih aku kasih makan pakai pelet premium blue untuk hariannya. Biasanya aku kasih dikit aja teman-teman, tuh sejimpit lah, paling berapa ya, 5 biji paling ya dalam satu harinya. Nih aku kasih tuh paling segitu aja aku kasih hari-harinya tuh. 5 biji kan, 5 sampai 6 biji lah kira-kira segitu. Jangan dipuasakan ya, kasihan kalau dipuasakan karena dia masih masa pertumbuhan juga gitu. Dorsal pun belum tumbuh dengan sempurna ya. Karena cana andrau ini pas dia begitu masuk dewasa, pertumbuhan dorsal itu biasanya akan naik juga teman-teman ya. Akan bertambah lah intinya gitu ya, nggak terhenti gitu. Makanya cananya harus proporsional, karena kulihat yang cana tidak proporsional ya dorsalnya kurang bertumbuh dengan baik. Ini lagi makan dia tuh. Untuk warna udah biru ya, tuh ngebayang kali ya, sorry ya tuh ya, kelihatan ya biru, bawahnya udah biru pekat, atasnya udah lumayan birunya, badannya sedikit hitam ya, tapi kalau di flaring kan dia biasanya sedikit ada warna-warna agak memutih-mutih gitu. Tuh teman-teman bisa lihat biru ya, ini lampunya lampu putih ya teman-teman ya, bukan lampu jahat ya. Nah, untuk rimnya aku lihat masih oke-oke aja, warnanya belum terlalu pekat ya, masih standar-standar aja. Terus untuk ketebalan rim, kenapa nggak tebal, karena memang dari awal si ikan ini basicnya rimnya nggak tebal kali teman-teman ya. Jadi ya kita nggak bisa paksa juga si ikannya untuk biar rimnya tebal. Nah, tapi garis rim itu nampak tuh ya dari atas, terus ekor juga masih nampak tuh kan masih nampak, cuma warnanya belum merah rimnya karena masih fokus pakai pelet premium blue. Tapi kalau mau pertumbuhannya warna mau apa ya namanya tuh, kelihatan gemuk kan teman-teman ya. Padahal ini makan dikit-dikit kayak tadi tuh kelihatan gemuk, apalagi kalau kita nggak porsi. Aduh parah lah pokoknya kalau nggak diporsi si andrau ini gampang gemuk. Untuk warna kalau pengen bisa up semua ya pakai premium maxi teman-teman ya. Nanti akan ku coba juga sih, kalau pelet-pelet warna ini udah habis aku mau pakai yang premium maxi biar warnanya up semua ya, dari rimnya sampai si dorsalnya. Oke mungkin itu aja, semoga bermanfaat konten hari ini yang lagi trip one andrau flaring, semoga membantu. Jika ada apa ya pernyataan-pernyataan yang atau cara-cara yang lebih efisien cara flaringin andrau, silahkan komen di kolom komentar, kita diskusi bersama-sama. Bye bye. Yuk. Aku jarang ketuk-ketuk gini sih sebenarnya. Oke.